Share screen saya udah kelihatan belum? Udah, Pak. Oke, ini minggu lalu kita belajar tentang gradien, 2 minggu lalu ya. Cuman saya belum lengkap menyampaikannya berkaitan dengan gradien. Saya akan coba ulang lagi penjelasannya dan nanti ada mungkin pembahasan soal yang sudah kamu kerjain ya. Kalau sempat. Apa itu gradien? Oke, kita review lagi apa itu gradien. Gradien itu adalah derajat kemiringan garis. Ya. Kalau kita gambar ya di GeoGebra, garis itu Tunggu dulu. Udah. ya. Oke. Jadi gradien itu adalah derajat kemiringan garis. Kalau kita gambar garis di diagram kartesius ya, di bidang kartesius itu garis-garis yang memiliki persamaan y sama dengan mx plus c dan ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, kemiringannya berbeda-beda tergantung gradiennya. Nah, dari mana gradien itu didapat? Gradien itu didapat dari perbandingan antara ini delta y per delta x ini. Apa sih delta y per delta x ini? Ya, delta y per delta x ini adalah selisih antara sumbu y dan selisih antara sumbu x. Ya, perubahan di sumbu y dan perubahan di sumbu x. Nah, secara singkat, kalau misalkan kita punya persamaan y sama dengan mx plus c, maka gradiennya m. Ya. Jadi m di sini adalah gradiennya. Kalau misalkan kita persamaannya bentuknya seperti ini, ax plus by plus c sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah min a per b. Oke, kita ingat lagi ini bentuk umumnya ya. Jadi gradiennya m, yang bawah itu adalah gradiennya min a per b. Oke, saya akan beri contoh, ada gambar garis yang melewati beberapa titik di sini ya. Ada, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Buram nggak? Maksudnya Jelas. jelas ya. Kalau nanti gambarnya buram, dilaporin aja ya, bilang aja. Oke, jadi di sini ada titik ya. Ini koordinatnya berapa? Titik yang ini? 01. 01. Di titiknya adalah koordinatnya 0,1. Kalau yang ini 1,3. Yang ini 3,2 ya, ini 2 ya. 2,5. Dan yang ini 3,7 ya. Oke. Nah, apa itu gradien dan apa itu delta y per delta x? Ini contoh gambar garisnya ya. Jadi ada titik 0,1, 1,3, kemudian 2,5, 3,7. Ini di sini ada lagi nih, satu lagi sebenarnya. Ya, ini tuh min 1, min 1 ya. Yang paling bawah itu min 1, min 1. Oke. Min 1, min 1. Nah, kalau kita lihat dari titik yang ini ke titik yang ini ya, dari titik ini ke titik yang ini, ya, itu berubahnya berapa? Ibaratnya kalau kita buat delta itu adalah selisih ya, misalkan delta y-nya dulu dah, delta y-nya. Dari 1 ke 3 itu berubahnya berapa? 2. 2 kan ya. 1, 2, 3 berarti ada 2 yang melewatin 2. Maka delta y-nya kita sebut 2. Atau kita bisa mendapatkan delta y-nya itu adalah dari 3 dikurangi 1 ya. 3 dikurangi 1. Nah, delta y itu adalah 3 dikurangi 1. Kemudian delta x-nya berapa? Ya, kita bisa dapat dari 1 kurang 0 ya. 1 kurang 0 atau 1. Dari 0 ke 1 itu ya, dari 0 ini nih, dari 0 ke 1 ini ya, maksudnya dari koordinat itu jaraknya adalah 1. Nah, coba kalau kita buat delta y per delta x-nya, ya, delta y per delta x-nya, 3 dikurang 1 itu sama dengan 2, 2 dibagi 1 itu sama dengan 2 ya. Jadi ini delta y per delta x-nya sama dengan 2 per 1.
Oke. Nah, sekarang coba, ini kan kalau dari titik ini ke titik ini ya. Sekarang kita coba lihat dari titik yang, ini kita sebut jadi titik A, ya ini titik B, ini titik C misalkan. Sekarang kita coba lihat dari A ke C. Dari A ke C. Coba kita buat delta Y per delta X untuk titik AC. Ya. Untuk titik AC, titik garis ya, garis AC. Garis AC itu adalah garis yang melewati titik A dan titik C. Jadi kalau saya gambar ini, garis AC seperti ini, itu artinya garis yang melewati titik AC. Kalau kita buat delta Y-nya, ya, delta Y-nya itu sama dengan berapa? Kita lihat titik yang paling besar ya, titik C itu kan Y-nya 5, titik A itu 1. Berarti kita buat delta Y-nya itu adalah 5 dikurangi 1. Gitu ya. Kemudian berapa delta X-nya? Berapa delta X-nya? Ini berarti per juga. Sini 2, di sini 0. Berarti 2 kurangi 0. Sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 4 dibagi 2 kurang 0 itu sama dengan 2. Ini kalau disederhanakan sama dengan 2/1 juga, atau sama dengan 2. Nah, ini kalau kita buat perbandingannya di semua titik yang dilewati oleh garis ini ya, garis yang dilewati A, B, C, D, dan seterusnya, ini selalu perbandingannya akan sama. Ya. Nah, perbandingan yang sama itu yang disebut dengan gradien. Ya, perbandingan yang sama itu disebut dengan gradien. Jadi perbandingannya tetap. Sehingga ini persamaannya berapa? Nah, ini adalah persamaan garis Y sama dengan 2X plus 1. Jadi garis yang tadi ini, ya, garis yang dilalui oleh titik A, B, C ini adalah garis yang kita sebut 2X plus 1. Ya, jadi kalau misalkan kalian pernah dulu kemarin belajar pola bilangan kan, ya, delta X-nya ini tambah 1, ini juga tambah 1, ini juga tambah 1, ini tambah 2, ini tambah 2, ini juga tambah 2. Ya, jadi polanya seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan di persamaan garis lurus. Nah, 2 itu, kalau di persamaan tadi kan gradien itu kan sama dengan M ya. Nah, ini kita sebut 2 itu sama dengan M. M itu sama dengan 2. Oh, nggak mau. Ya, M sama dengan 2. Ya, karena M itu sama dengan delta Y per delta X. M sama dengan delta Y. Jadi M sama dengan delta Y per delta X itu adalah bagaimana cara kita menghitung gradien. Ya. Bagaimana cara kita menghitung gradien jika diketahui 2 titik. Jika diketahui 2 titik yang dilalui oleh garis tersebut. Ya. Jadi nanti ada beberapa cara untuk menentukan gradien, yaitu gradien garis melalui 2 titik, kemudian gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, kemudian terakhir adalah gradien garis persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, contoh yang kedua misalkan gambar yang seperti ini. Ya. Ini sama caranya untuk mengidentifikasi gradiennya. Bedanya adalah kalau tadi miringnya seperti ini ya. Nah, kalau garis yang ini miringnya dari kiri ke kanan. Kalau yang ini dari ini kita sebut menanjak ya, maka gradiennya positif 2. Nanti kalau gambarnya miringnya seperti ini gradiennya ini negatif. Ini adalah negatif. Contoh kita mau cari gradien di garis yang ini.
Contoh kita mau mencari gradien garis yang di sini. Kita ambil 2 titik aja dulu. Ya, kita belum pakai rumus yang ini ya. Nanti kita akan ngebuktiin rumus yang kalau misalkan rumus gradien ini sama atau enggak dengan cara kita mencari gradien menggunakan 2 titik. Misalkan gini. Yang paling gampang ya, yang paling gampang itu adalah kita pakai titik yang dilewati sumbu X atau enggak sumbu Y. Berarti ini dan ini ya. Tapi kalau kita mau pakai 2 titik yang mana aja yang dilalui garis itu bisa aja. Kita bisa pakai ini dan ini. Kita pakai yang ini. Asalkan kita tahu koordinatnya aja ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ketemu persamaannya melewati sumbu X dan sumbu Y seperti ini, maka yang paling mudah itu adalah titik ini yang kita pakai. Ya. Ini koordinatnya 0,3 dan yang ini adalah 6,0. Berarti kalau kita buat gradiennya, M itu sama dengan delta Y. Delta Y itu adalah Y1 dikurangi Y2. Misalkan yang ini ya, 3 dikurangi 0. Berarti 3 dikurangi 0. Nah, kalau kita tadi awalnya 3 kurangi 0, ya awalnya kan berarti kan 3 yang ini ya. Nah, untuk yang X-nya, berarti kita pakai yang awal juga yang ini juga. Ya, jangan ditukar. Kita awalnya 3 kurangi 0, terus yang bawahnya 6 dikurangi 0 ya. Jangan ya. Kalau kita awalnya kita pakai si, sebut aja titik A, kita sebut ini titik A, ini titik B. Lalu kita pakai koordinat Y di titik A, maka nanti kita pakai yang X yang di bawah ini ya, yang akan mengurangi X itu, ya, itu juga kita pakai titik 0 kurangi. Ya. Ini gradiennya 3 per minus 6, atau kita sebut, boleh disederhanakan jadi minus 1/2 ya. Nah, ini gradiennya minus. Jadi kalau dilihat dari kiri ke kanan, ini seperti sebuah turunan ya. Jadi kalau turunan dia gradiennya minus, kalau tanjakan dia gradiennya positif. Sampai sini dulu jelas nggak? Oke. Ini sebenarnya tadi contoh yang udah saya berikan ya. Nah, gradien garis melalui 2 titik. Misal terdapat 2 titik A dan B terletak pada satu garis dengan koordinat A itu adalah X1, Y1, dan koordinat B itu adalah X2, Y2. Ini indeks yang maksudnya ya. X1 itu maksudnya X yang pertama, ini Y yang pertama. Kemudian X2 itu adalah X yang kedua, Y yang kedua. Gradien garis yang melewati titik A dan B tersebut merupakan perbandingan dari perubahan sumbu Y dengan perubahan sumbu X pada kedua titik tersebut. Maka M atau gradien itu sama dengan delta X, delta Y per delta X. Atau dengan kata lain, M itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini yang waktu itu minggu lalu sudah saya kasih contoh ya. Contoh, tentukan gradien yang menghubungkan titik A 3 min 3,6 dan B 5, minus 4. Nah, ini misalkan kita sebut A itu sebagai X1, Y1 ya, pasangan antara X1 dan Y1, kemudian B itu X2, Y2. Sebenarnya nggak selalu A itu adalah X1, Y1 ya, boleh aja nanti kita pakai A itu adalah X2, Y2. Dan B-nya itu jadi X1, Y1. Itu sama aja. Jadi sama aja. Nah, tinggal dikurangin aja. Kalau tadi kita pakai Y2-nya ini adalah si B, titik B. Berarti Y2-nya itu adalah minus 4. Maka Y2 min Y1 itu menjadi minus 4 dikurangi 6. Karena Y1-nya itu adalah 0. Kemudian X2 min X1, karena tadi Y2-nya itu yang min 4, berarti X2-nya adalah 5. Ya. 5 dikurangi, nah di sini ada minus 3, berarti dikurangi minus 3. 5 dikurangi minus 3, sama dengan minus 10 per 8. Ini jadinya 5 tambah 3 ya, 5 tambah 3 sama dengan 8. Sama dengan min 5 per 4, disederhanakan.
Kemudian disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran menjadi min 1/4. Jadi gradien garis yang melalui titik A dan titik B tersebut itu adalah min 1/4. Ya, ilustrasinya kalau digambar, kalau kita menggunakan gambar ya. Nah, apa sih itu delta Y? Maka delta Y itu adalah ini nih. Ya, delta Y itu adalah perubahan Y. Delta X itu adalah perubahan sumbu X. Nah, karena tadi kita mulai dari B, berarti dari B ke A, itu berarti ke kiri. Nah, ke kiri itu adalah tandanya minus ya. Ke kiri itu tandanya minus. Kalau misalkan kita pakai metode grafik ya. Minus berapa? Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minus 8. Oh, perubahan X-nya minus 8. Ya. Nah, kalau ke atas itu berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10. Berarti 10 per minus 8. Berarti delta Y per delta X itu adalah 10 per minus 8. Atau tadi ya, min 1/4. Ini dengan cara grafik. Nah, yang ini tadi dengan cara kita menghitung secara aritmetik. Ini tadi contoh soalnya udah. Nah, contoh yang kedua. Ini juga udah saya kasih contoh ya waktu itu ya. Jadi bisa aja nanti di soal itu diketahui gradiennya, kemudian koordinat yang belum diketahui. Ya. Koordinatnya yang belum diketahui. Contohnya adalah seperti ini. Ya. Min 7,2n. Nah, ini kan berarti koordinat y-nya belum diketahui karena masih bentuk variabel. Variabelnya n. Nah, titik B-nya juga min 3,n. X-nya min 3, y-nya n. Untuk mencarinya ya kita tinggal menggunakan rumus ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Gradiennya diketahui 2. Ya, berarti ini sama dengan 2. M-nya 2 ya maksudnya. M-nya 2. Tinggal Y2 min Y1. Ya. Karena saya mau N-nya positif, berarti ini dikurangi ini aja biar gampang ya. Berarti ini sebagai Y2. Kalau si 2N ini jadi Y2, berarti min 7 ini menjadi X2. Berarti ini Y1, yang ini X1. Itu ya tadi ya. Berarti 2N dikurangi N, Y2 min Y1 per X2 min X1, min 7 dikurangi minus 3. Jadi min 7 tambah 3 ya. Min 7 tambah 3, min 7 tambah 3 itu sama dengan min 4. Nah, N per minus 4 itu sama dengan 2. Ini 2N dikurangi N itu sama dengan N ya. Min 7, min 3, min 7 tambah 3 menjadi minus 4. Nah, N per minus 4 sama dengan 2. Tinggal dikalikan dengan minus 4. Ya, semuanya kalikan dengan minus 4. Sehingga N itu sama dengan minus 8. Nah, ini kemarin tugas saya ini ya. Sekarang saya mau tambah dulu ke penjelasan yang kedua yaitu Y sama dengan MX plus C. Ini sebenarnya gampang ya. Jadi kalau kita udah melihat persamaannya bentuknya seperti ini, Y sama dengan 3X plus 5, maka gradiennya berapa? Ya. Gradiennya itu adalah M. Ya, M itu adalah 3. Jadi pada persamaan garis Y sama dengan MX plus C, jadi ini udah dikasih tahu gradiennya berapa. Itu adalah koefisien X. Koefisien X-nya itu adalah gradien. Koefisien X ini adalah gradien. Gradien garis dengan bersamaan Y sama dengan 3X plus 5. Nah, ini karena Y sama dengan MX plus C, maka M itu adalah 3 gitu ya. Maka gradiennya 3, selesai. Ini di soal yang kalian kerjain waktu tugas 2 ini belum ada ya yang
cara-cara ini. Ini contoh lagi pada persamaan garis Y sama dengan minus 6x min 8, ya udah berarti langsung gradiennya minus 6. Karena koefisiennya adalah minus 6 ya. Koefisien dari x itu adalah minus 6. Ingat syaratnya y-nya harus positif di sini. Kalau y-nya di sini masih negatif atau masih ada 2y misalkan seperti itu ya, maka ini harus dihilangin dulu 2. Itu. Kalau persamaannya udah langsung y sama dengan langsung lihat aja koefisien x. Sampai sini dulu jelas? Nah, yang terakhir ini adalah gradien garis persamaan. Itu udah istirahat belum? 3 menit lagi ya. Nah, ini terakhir sebelum kita istirahat. Jadi sebentar. Oke. Jadi kan persamaan garis lurus itu tadi nggak cuma y sama dengan mx plus c ya. Tidak hanya y sama dengan mx plus c, bisa juga ditulis seperti ini, ax plus by plus c sama dengan 0. Ya, dari yang dua persamaan yang tadi sebagai contoh, kita lihat bahwa ini nggak mempengaruhi kemiringan, ya. Konstanta atau dia yang nggak punya variabel itu tidak mempengaruhi kemiringan garis. Ini nanti ilustrasinya saya coba gambarkan. Nanti kalau saya sudah jelaskan semuanya, nanti setelah istirahat saya akan coba jelaskan menggunakan GeoGebra. Jadi jangan pusing sama minus 8. Jadi ini nggak ada hubungannya sama gradien. Yang mempengaruhi gradien atau kemiringan suatu garis itu adalah koefisien dari x-nya aja. Maka kalau kita punya ax plus by plus c sama dengan 0, kenapa m-nya itu sama dengan min a per b? Ya. Kenapa m-nya itu sama dengan min a per b? Kita lihat dari persamaannya ax plus by plus c sama dengan 0. Kalau kita rubah persamaan ini menjadi y sama dengan bla 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 bla, ya. Ini kan berarti kita harus pindah dulu semua selain yang ada variabel y-nya ke sebelah kanan ya. Kita ubah menjadi by sama dengan min ax min c. Kemudian kalau kita cuma mau y aja di sebelah kiri, berarti kita harus bagi semuanya dengan b. Ya, kita bagi semuanya dengan b. Sehingga ini menjadi by per b sama dengan min ax per b min c per b. Itu bisa dicoret. Nah, yang bisa dicoret cuma yang itu doang, sehingga persamaan terakhir itu adalah menjadi y sama dengan min a per b x min c per b. Lihat koefisien x-nya. Koefisien x-nya itu adalah min a per b. Oke, karena udah 9.30 kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi ya jam 10.15. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah sama-sama minus 6x ya. Minus 6x, yang satu plus 9, yang satu minus 9. Apa bedanya? Jadi plus 9 sama minus 9 ini adalah bedanya. Kalau yang plus 9 itu berarti dia berpotongan di sumbu y positif 9. Ya. Kalau yang min 6x min 9 itu dia akan berpotongan di sumbu y negatif di minus 9 ini. Ya, jadi ini min 6x min 9. Nah, garisnya posisinya juga sejajar. Jadi garis yang sejajar itu apa? Garis yang sejajar itu adalah garis yang gradiennya sama. Gradiennya sama-sama min 6x. Nanti kalau kita zoom out, dia akan menjadi satu garis seperti ini. Dia tidak berpotongan pada satu titik yang manapun ya. Oke, jadi itu garis yang sejajar M1 sama dengan M2 atau gradien 1 sama dengan gradien 2. Oke.
Nah, kemudian yang kedua itu adalah garis yang tegak lurus. Nah, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Bentar, kita kasih contoh dulu ya, tulis dulu ya. Tadi ini Y sama dengan 2X itu sejajar dengan Y sama dengan 2X plus C ya. C. Selama ininya masih 2X, ini C-nya nggak berpengaruh ya, mau C-nya berapapun, selama ini masih 2X, maka dia akan tetap sejajar. Ini contoh lagi, Y sama dengan min 6X tadi ya, min 9, itu sejajar dengan Y sama dengan min 6X plus 9 ya. Ini min 9-nya C, ini C juga. Nah, untuk menuliskan sejajar itu biasanya lambangnya itu adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau ada notasi garis miring 2 seperti itu artinya sejajar. Y minus 6X min 9 itu sejajar dengan Y sama dengan min 6X plus 9. Jadi kalau garis yang sejajar kita lihat ininya aja. Ya, min 9 sama plus 9 itu adalah menggambarkan titik potong dengan sumbu Y-nya. Apakah dia di plus 9 atau dia di min 9. Geser ke atas atau geser ke bawah. Nah, sekarang kita lihat garis yang tegak lurus. Apa maksudnya garis yang tegak lurus? Ini saya clear dulu. Waduh, bisa di clear ya. Delete satu-satu dong. Delete. Ini juga delete. Oke. Nah, apa garis yang tegak lurus? Garis yang tegak lurus ini contoh saya gambar garis dulu ya. Contohnya melewati ini. Nah, kalau di GeoGebra untuk menggambar garis yang tegak lurus itu kita bisa pakai perpendicular line namanya. Ya, perpendicular line ini garis yang tegak lurus. Kalau sejajar pakai parallel line ya. Dua ini aja. Ini kalian belum belajar, bisektor, tangents ini belum belajar. Pakai dua ini aja. Tegak lurus ini pas kita geser ke garisnya, pilih satu titik, mau titik A atau titik B atau dimanapun di garis ini ya. Klik aja. Ya, itu akan nanti menggambar perpendicular line. Windows Z. Kok hilang? Nah, ini perpendicular line. Apa itu perpendicular line? Perpendicular line itu adalah dia tegak lurus, ini membentuk sudut 90 derajat. Ya, membentuk 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat dari persamaannya. Ya, kita lihat dari persamaannya. Jadi, garis yang tegak lurus itu kita lihat dari persamaannya ya. 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Kemudian garis yang satu lagi itu perpendikular itu tandanya seperti ini ya, T kebalik ya. Dia tegak lurus dengan min 5X plus 4Y sama dengan minus 25. Nah, ini contoh garis yang tegak lurus. Ingat, ini nggak kita pakai ya. Yang kita lihat itu adalah ini koefisien dari X dan Y-nya aja. Ya, jadi itu nanti garisnya mau digeser ke manapun bebas ya. Nah, sekarang kita lihat gradien yang ini nih berapa sih? Gradiennya, nah kita ingat tadi untuk menentukan gradien garis yang persamaannya AX plus BY plus C sama dengan 0 itu adalah min A per B. Min A per B. Ya. A itu adalah yang nempel sama X, B itu adalah yang nempel dengan Y. Jadi kalau ada persamaan seperti ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai A, ini sebagai D. Ya. Ada dua garis, ini kita sebut sebagai garis yang pertama yang sebelah kiri, garis yang kedua kita sebut sebagai garis yang kedua. Berarti ini M1, ini M2. Kita cek gradiennya ya. Gradien yang satu berapa? Nah, gradien yang satu itu adalah min A per B berarti 4/5.
Ya. Min A per B, ini A, ini B. Sekarang gradien yang kedua berapa? M2 itu sama dengan min A per B. Berarti A-nya itu adalah min 5 ya. Min 5 per 4. Nah ini karena min-min, ini menjadi plus. Ya. Jadi M2 itu sama dengan 5 per 4. Nah sekarang kita buktikan bahwa ini ya, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ya. Apakah M1 dikali M2 itu sama dengan min 1? Ya. Kita lihat gradien yang pertama itu tadi min 4 per 5. Kita tulis min 4 per 5 dikali M2. M2-nya tadi 5 per 4. Ya. 5 per 4. Ini kalau dikalikan, ya, ini 4 dibagi 4 habis ya, tinggal 1. 5 dibagi 5 juga habis, tinggal 1. Makanya hasilnya adalah sama dengan min 1. Ya. Jadi, dua garis yang tegak lurus, itu gradiennya kalau dikalikan sama dengan min 1. Ya, M1 dikali M2 sama dengan min 1 itu adalah garis yang tegak lurus. Sampai sini jelas nggak? Jadi ada dua ya tadi ya, garis yang sejajar dan garis yang tegak lurus. Susah, Pak. Susah ya? Oke, kita ke contoh soal aja. Lihat di contoh soal halaman, memang kalau di penjelasan kalau nggak lihat soal langsung agak susah ya. Halaman berapa sih? Halaman 130. Coba dilihat halaman 130. Halaman 130. Nomor 1 coba. Garis Q bergradien 3 1 per 2. Kita sebut saja MQ ya, gradien garis Q. Itu sama dengan 3 1 per 2. Tentukan gradien garis lain jika garis tersebut sejajar dengan Q. Yang A. Kalau sejajar ya. Kalau sejajar berarti jawabannya apa? Min 1. Sama dong kan kalau setengah. Min 3,5. Enggak, kalau Setengah. sama 3,5 ya. Jadi kalau garis yang sejajar itu M1 sama dengan M2. Karena pertanyaan di situ berapakah gradien garis lain? Misalkan garis lainnya itu kita sebut aja garis K ya. Garis K lah. Garis K ya. Sejajar dengan garis K, sejajar dengan garis K, kita sebut aja garis K. Karena di situ nggak ditentuin garis lainnya garis apa. Sebut aja huruf kecil yang lain ya, garis K gitu ya. Maka ya MK ya, kalau misalkan garis K itu sejajar dengan Q, kalau K itu sejajar dengan Q ya, menjadi KQ, ini nggak bisa hilang. Nah, ini pulpennya permanen nih, nggak bisa hilang. Maka MK itu harus sama dengan MQ. Jadi MK-nya itu sama dengan 3,5 lagi ya. Itu kalau sejajar. Oke. Nah, kalau tegak lurus, yang B. Kalau sejajar, MK-nya juga sama dengan 3,5 ya. Nah, kalau tegak lurus, Min 1, Pak. nah, apanya min 1? Gradiennya min 1. M1 kali M2. Nah, 2/7. Oke, kalau misalkan tegak lurus,
Ya, misalkan kita sebut saja garisnya garis K juga ya. Atau garis yang lain, kalian boleh kasih garis yang lain selain K, misalkan biar nggak sama jawaban yang A. Misalkan garis apa? P, garis P aja ya, tegak lurus garis P. Tegak lurus garis P misalkan. Nah, sebut aja garis P. Ya. Berarti kalau misalkan MQ itu tegak lurus dengan P, ya. Kalau PQ itu kalau garis Q itu tegak lurus dengan garis P, ya. Kalau misalkan P itu tegak lurus dengan Q, garis P tegak lurus dengan Q, maka MP dikali MQ itu harus sama dengan min 1. Saya ulangi, soal yang B itu adalah diminta garis yang tegak lurus dengan garis Q. Ya, kita sebut aja garisnya garis P. Nah, garis P ini tegak lurus dengan Q. Maka syarat tegak lurus berarti gradiennya kalau dikali itu sama dengan min 1. Oke, kita lanjut. Yang kita ketahui kan gradiennya si Q tadi ya di soal ya. Nah, gradiennya si Q itu kan sama dengan 31/2. MP kita belum punya. Ya, ini yang akan kita cari nanti. Berapa kalau dikali dengan 31/2 itu sama dengan min 1 hasilnya. Cara termudahnya itu adalah ini, kita jadiin pecahan biasa dulu ya. MP dikali 3, ini caranya jadiin pecahan biasa udah bisa kan ya? Menjadi 7/2 sama dengan min 1. Maka cara gampangnya itu adalah kita balik dan kaliin min 1. Itu langsung selesai. Maka MP itu sama dengan 2/7. 2/7 tapi dikali min 1 berarti min 2/7. Ya, ini ke atas, ini ke bawah, kali minus. Tuh. Kenapa? Karena ini habis mulu slide-nya. Coba ya, kita kaliin ya. Min 2/7 dikali 7/2 itu hasilnya berapa? Min 1 kan? Ya, habis ini sama dengan min 1. Oke, jadi ini yang kedua ya. Syarat tegak lurus itu adalah kalau dikali itu sama dengan min 1. Nah, cara tergampang tadi ya, kalau misalkan kita udah dapat 7/2, misalkan, maka gradien yang satu lagi itu haruslah min 2/7. Misalkan nanti kita dapat lagi gradien yang satu berapa, yang satu lagi harus berapa, supaya dia tegak lurus. Misalkan gradiennya 6/9 atau 6/7 ya, 6/7 aja. Jangan 7 lagi deh, tadi udah ada 7. 3/8, berarti gradien garis satu lagi, misalkan ini gradien garis K ya. Gradien garis K itu sama dengan 3/8. Maka misalkan saya punya gradien satu lagi, garis Q, supaya K ini tegak lurus dengan Q, ini harus berapa nih? Kalau pakai cara kan tadi gini, dikaliin sama dengan min 1 kan. Kalau pakai cara cepatnya gimana? Langsung dapat. Balik kali minus. Jadi ini min 8/3. Jadi MQ-nya supaya K itu tegak lurus dengan Q itu adalah min 8/3. Banget. Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak.
Kalau Jelas, Pak. jadi cuma dua aja yang kalian ingat ya. Kalau sejajar itu sama dengan, kalau dia tegak lurus, nah ini ya. Kalau tegak lurus berarti kalau dikali sama dengan min 1. Oke, gradiennya ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Jadi kalau sejajar itu sama, kalau tegak lurus itu Dibalik. Ya, Ya, gradien itu kebalikannya. Jadi jangan langsung dikaliin min 1 ya. Jadi jangan langsung, oh berarti gradiennya min 3/8. Ya, ini harus dibalik dulu. Jadi min 8/3. Ya. Nah, saya cari soal yang CG kok nggak ada nih. Coba di nomor 2-nya. Coba deh di nomor 2-nya. Tadi kan nomor 1 ya. Di contoh nomor 1 sejajar dan tegak lurus. Sama di nomor 2 itu sama kayak nomor 1-nya soal latihan 3 ini. Ini cara jawabnya gimana coba? Ada yang mau coba jawab nggak? 4. Jadi garis P. Saya tulis soalnya dulu ya. Garis P. Kemudian MP sama dengan minus 4. Yang A sejajar dengan garis P. Minus 4. Nah, udah. Sejajar dengan garis P. Sejajar dengan garis P, misalkan garis apa ya? Kamu mau kasih nama apa? Garis P, garis jangan X, jangan XYZ ya. Karena XYZ udah dipakai buat Cartesius ya, XY. Maka kalau kita mau namain garis itu biasanya pakai KLM, N, enggak, M nggak dipakai karena M udah dipakai buat gradien. KL, N, O, P, Q, R, S, T, dan seterusnya. Kalau ABC udah dipakai buat koefisien, kemudian koefisien X, koefisien Y, dan C-nya itu konstanta. Selain itu bisa kita pakai buat nama garis. Misalkan ini nama garis P. Kita kasih nama lagi garis satu lagi, garis apa? Garis M misalkan ya. Jangan garis M udah tadi. Garis N. Garis N ya. Garis N sejajar dengan garis P. N sejajar dengan P. Maka MN itu harus sama dengan MP. MN itu maksudnya gradien garis N. Itu harus sama dengan gradien garis P. Berarti karena MP-nya sama dengan minus 4, berarti MN juga sama dengan minus 4. Kalau dibuat ke dalam sebuah persamaan, misalkan Y sama dengan min 4X plus 3. Ya, garis yang satu lagi, ini Y1 ya, persamaan 1. Ini Y2, itu sama dengan min 4X juga. Ya, plus berapa misalkan plus 9. Itu ya. Sebetulnya ini garis P. Ini garis P, ini garis N. Yang B-nya? 1/4. Nah, yang B-nya tegak lurus garis P ya. Tegak lurus garis P. Gimana Rizky?
penjelasannya? Kan min 4 itu sama aja kayak min 4/1. Ya dibalik jadi 1/4. Terus gara-gara itu udah ada minusnya, yang satu lagi nggak usah pakai minus. MP itu sama dengan min 4 kan tadi ya. Min 4 itu kan sama aja min 4/1 gitu ya. Min 4/1. Nah, oke. Terus kalau cara cepatnya itu langsung ya. Misalkan kita kasih garis lagi MN ya. Nah, syaratnya kalau P itu tegak lurus dengan N, P itu tegak lurus dengan N, P tegak lurus dengan N, garis P tegak lurus dengan garis N, maka syaratnya itu adalah MP dikali MN itu sama dengan min 1 gitu kan ya. MP dikali MN sama dengan min 1. MP tadi min 4/1. Dikali berapa, itu hasilnya supaya jadi min 1. Ternyata jawabannya itu adalah 1/4. 1/4. Jadi min 1 di sini. Nah, kalau tadi pakai cara gampangnya adalah dibalik aja ya. Dibalik, jadi ditukar, 1 ditukar ke atas, 4 ditukar ke bawah, tapi dikali minus. Berarti menjadi 1/4. Nah, tadinya minus dikali minus jadi positif di sini. Oke. Itu ya, untuk jawaban yang nomor 2. Sampai sini dulu jelas nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba menentukan persamaan garis. Jadi kita dikasih titik, kemudian kita membuat persamaan garis dari titik yang diberikan. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi materi tambahannya itu adalah di sejajar dan tegak lurus. Ini juga kepake ya di soal-soal berikutnya. Untuk hari ini saya nggak ada tugas ya, karena saya lihat ada beberapa yang masih belum mengerjakan juga di Google Classroom, jadi silakan diselesaikan aja dulu tugas-tugas yang di Google Classroom biar tidak menumpuk ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah. A. Nah, ini masih banyak ya yang missing. Silakan diselesaikan dulu tugas satunya. Nah, ini juga masih banyak. Silakan diselesaikan aja dulu tugas 1 dan tugas 2-nya bagi yang belum. Tugas selanjutnya itu nanti akan saya gabung di minggu depan ya. Di pembelajaran yang selanjutnya. Yaitu di mana nanti caranya kita membuat persamaan garis. Kalau diketahui titik dan gradien ya, dan yang lainnya. Saja untuk hari ini, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan aja. Silakan yang mau melanjutkan istirahat, mau makan atau mau makan siang atau mau minum-minum ya. Masih ada waktu sekitar berapa menit tuh? Ini jam berapa sih? 10 menit ya, 3 menit lagi. Jadi saya cukupkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.